Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rasul Ginanjar, Sampurasun Pak Ustadz. Barakallahu fiik ya Allah. Amin, amin, amin. Alhamdulillah saat ini dengan Pak Ustadz idola saya, Pak Ustadz akhir zaman, bukan akhir bulan ya tadi. Akhir bulan. Kalau saya pemuda akhir bulan. Akhir bulan. Baik, Pak Ustadz, ini sedikit saja satu pertanyaan. Kan mengingat kalau disebutnya saya ini menganggap bulan ini, bulan Juni, bulan Zulhijjah itu bulannya Nabi Ibrahim. Bagi saya itu bulannya Nabi Ibrahim, ini Zulhijjah. Iya. Dan Nabi Ibrahim itu kan menghancur-hancurkan patung, kan? Betul. Nah, patung. Kalau saya bertanya hukumnya atau pandangan Pak Ustadz, kalau ada orang Islam membuat patung, katakanlah untuk memperhormati seseorang atau ya dikatakanlah orang berpengaruh, gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Itu aja sih satu pertanyaan saya di 20 Zulhijjah ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dia dan ini untuk Alhamdulillah. Membuat patung itu hukumnya mubah. Mubah ya. Mau dibuat silakan, mau tidak pun tidak apa-apa. Namun dari mubah itu bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi makruh. Ya. Tergantung dari tujuan dan bentuk patungnya. Di zaman Siti Aisyah ada patung kuda yang punya sayap. Siti Aisyah bermain-main dengan patung kuda dan bersayap tadi. Boneka maksudnya, boneka. Kan itu sama dengan patung. Tapi bisa digenggam. Apa kata Rasulullah? Apa Aisyah di tangan? Ini kudanya Nabi Sulaiman. Oh begitu ya Nabi Sulaiman kudanya. Apa Anda tidak tahu ya Rasulullah kalau kuda Nabi Sulaiman bersayap? Nah, Rasulullah membiarkan boneka kuda tadi. Itu dibiarkan. Karena memang di zaman kita tidak ada sekarang ini. Tapi itu hanya sekedar untuk main. Yang kedua, di zaman Rasulullah SAW berjanji dengan malaikat Jibril suatu hari akan bertemu. Tapi malaikat Jibril tidak masuk, dia menjadi luar. Ternyata Rasulullah menunggu-nunggu lama, keluar, Jibril kenapa gak masuk? Aku tidak bisa masuk, karena di dalam rumahmu ada patung makhluk Allah. Nah, patung seekor anjing. Bayangkan, patung seekor anjing aja membuat Jibril tidak mau masuk. Kalau Jibril tidak mau masuk, apalagi malaikat yang lain. Jibril kan pemimpin malaikat. Artinya, jika malaikat tidak masuk terhalang karena patung anjing tadi, maka rahmat Allah tidak masuk ke rumah tadi. Maka hukum membuat patung yang seperti itu haram. Berarti kembali niat Kembali pada kita dan tujuan. Dan termasuk bentuknya. Nah, lalu apa kata Rasulullah? Apa yang harus aku lakukan? Potong patung tadi. Sisakan sekarang. Barunya kalau kau tidak hancurkan semua, potong separuh saja sehingga dia tidak bisa apakah kepalanya atau yang lain. Nah, namun secara keseluruhan menurut saya sebaiknya jangan dibuat. Karena itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa kita ingkari untuk kemusyrikan di dalam manusia. Ya, yang pertama kali disembah selain Allah adalah patung Nabi Adam. Patung Nabi Adam. Bani Kabilah itu mereka membuat patung Nabi Adam untuk mengenang keberadaan Nabi Adam. Tapi berganti generasi disembah dan dipuja. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung tadi. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Nah, jika sekarang dibuat patung manusia, apapun tujuannya, siap-siaplah untuk menanggung resiko besar di hadapan Allah. Allah akan perintahkan kepadanya untuk memberikan nyawa kepada patung itu supaya hidup sebagaimana hukum membuat makhluk membuat sesuatu serupa dengan makhluk Allah itu syirik. Dan syirik dosa besar ya. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya dalam kategori apapun, jika patung manusia yang dibuat dengan tujuan ya mengagungkan manusia, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya kita itu hanya untuk mengenang. Itu sekarang. Nanti ganti generasi orang akan datang, jika ada yang memujanya gimana? Mengkultuskan. Mengkultuskan. Maka itu akan menjadi dosa syirik warisan. Na'udzubillah min. Sebaiknya dibatalkan. Karena akan menimbulkan kemadharatan. Saya yakin kemadharatan yang akan ditimbulkan lebih besar. Dan kemadharatan ini enggak tanggung-tanggung. Syirik di jalan Allah. Baik, Kultus individu kan syirik. Siap, kalau gitu. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Amin. Ilmu-ilmunya. Amin. Sehat-sehat dan hati-hati di perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa berkunjung lagi nanti ke Amin, acara ya. siap insyaallah. Baik, kalau gitu terima kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.